Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Dwi Sofiana, program studi agribisnis perikanan. Saya di sini akan mempresentasikan laporan mata kuliah studi kelayakan bisnis dosen pengampu Bapak Buyung Purnama Waluyo dengan judul laporan usaha pengolahan pemindangan ikan skala rumah tangga. Pendahuluan. Latar belakang, pemindangan ikan merupakan salah satu dari industri pengolahan ikan tradisional di Indonesia yang potensial. Pemindangan ikan merupakan suatu teknik pengolahan dan pengawetan ikan yang cukup sederhana dan populer di Indonesia bahkan Asia Tenggara. Di balik potensi pemindangan terdapat permasalahan dalam pengembangan usaha ini, peranan pemindangan masih dianggap kecil oleh sebagian besar ahli perikanan. Maksud menciptakan lapangan usaha yang bergerak di bidang pengolahan hasil perikanan untuk melatih keterampilan dalam memulai usaha. Tujuannya meningkatkan efektivitas produksi ikan pindang, memperoleh keuntungan, menciptakan nilai tambah. Untuk visinya bertekad untuk menjadi usaha pengolahan ikan yang unggul dalam kualitas dan dipercaya oleh konsumen. Untuk misinya ada dua, yakni menjalankan usaha pengolahan pemindangan ikan dengan mengutamakan kepuasan konsumen dan menerapkan prinsip tata kelola pengolahan yang baik serta senantiasa melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Rancangan teknis pengolahan ikan pindang. Kebutuhan bahan baku utama pada usaha pengolahan ikan pindang adalah ikan layang dan ikan tongkol. Berikut merupakan bahan baku untuk pemindangan ikan, yakni ada biaya pembelian ikan dengan jumlah 500.000 dengan rincian ikan layang 9 kilo, 1 kilonya seharga 25.000 dan ikan tongkol 9 kilo dengan harga 1 kilonya 30.000. Jangan untuk pembelian garamnya 25.000 sehingga jumlah totalnya 525.000. Sarana dan prasarana dalam usaha pengolahan ikan pindang sebagai berikut. Bahan dan peralatannya: panci kukus ukuran 22 cm dengan volume 7, baskom plastik ukuran nomor 10, volumenya 7 juga, pisau 3 buah, tungku tanah liat volumenya 7, dengan total harga semua 750.000. Untuk tenaga kerjanya dibutuhkan dalam usaha ikan pindang ini hanya membutuhkan 2 tenaga kerja dari luar, yakni perempuan umur sekitar 40-an dengan syarat jasmani dan rohani serta dapat bekerja dengan cekatan dan bertanggung jawab. Analisis aspek sosial dan ekonomi pengolahan ikan pindang. Analisis aspek sosial. 1. Komponen demografi. Aspek sosial dari pengolahan pemindangan ikan dilihat dari komponen demografi, yakni bahwasannya sebagian besar kegiatan atau usaha pemindangan ikan dilakukan oleh penduduk di wilayah pesisir, bahkan sudah dilakukan oleh penduduk lain non-pesisir. Kebudayaan dalam usaha pengolahan hasil perikanan banyak mendapat dukungan dari masyarakat setempat dikarenakan usaha pengolahan hasil perikanan pemindangan ikan sudah ada sejak dulu dan sampai sekarang, dan tidak sedikit juga generasi muda sudah diajarkan dalam usaha mengolah hasil perikanan pemindangan ikan tersebut. Analisis aspek ekonomi. Aspek ekonomi dalam pengolahan hasil perikanan sama saja dengan aspek ekonomi budaya perikanan yang memberi dampak positif sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Karena ikan pindang merupakan komoditas yang strategis baik itu dari sisi ketahanan pangan dan dalam pengolahan hasil perikanan pasti membutuhkan bantuan dari orang lain sehingga mampu membuka lowongan pekerjaan baru untuk mengurangi tingkat pengangguran. Pengolahan pemindangan ikan, nilai dasarnya ada 4, yakni mewujudkan visi dan misi, menambah penghasilan yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, bahkan orang lain, menarik minat konsumen untuk merasakan produk yang diproduksi agar mencapai target penjualan, memperoleh keuntungan usaha. Perencanaan pemasarannya akan dipromosikan dengan media sosial, dengan target pasarnya akan dituju untuk semua kalangan masyarakat. Perencanaan keuangannya membutuhkan modal 900.000, yakni dari dana milik sendiri. Perencanaan produksinya, kebutuhan bahan baku ikan layang 9 kilo dan ikan tongkol 9 kilo. Menentukan bahan baku dengan melakukan survei di beberapa pasar. Struktur organisasinya, tenaga kerja yang dibutuhkan untuk membuat ikan pindang cukup 1 orang, sedangkan untuk mencuci panci dan berbes bukan 1 tenaga.
Dari aspek pasar, permintaan pasar, ikan pindang merupakan komoditas yang strategis baik itu dari segi ketahanan pangan maupun pertumbuhan ekonomi, sehingga minat masyarakat tinggi terhadap ikan pindang. Adapun selera konsumen, ikan pindang yang rasanya unik dan khas menjadi selera konsumen tersendiri. Untuk biaya perhitungannya bisa dilihat ada biaya investasi, biaya tetap, biaya variabel, dan jumlah produksi. Dilakukan perhitungan biaya untuk mengetahui jumlah keuntungan yang didapat. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati audien, mohon dimaklumi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.